Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waalaikumsalam. Al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Taklim Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan kembali untuk melanjutkan kegiatan, melanjutkan aktivitas rutin kita, pengajian setiap malam Sabtu. Tentunya sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri, untuk kita isi dalam rangka menambah wawasan kita, menambah sedikit pengetahuan kita tentang nilai-nilai dan ajaran dalam agama Islam. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita kesehatan, keafiatan. Allah panjangkan umur kita. Allah selalu bimbing kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu meridai setiap langkah menuju kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Tadi telah dikatakan jamaah kita sebelum puasa almarhum Haji Syarafuddin, kemudian almarhum Tua Inuk, dan almarhum guru kita Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Abdul Munir Rembiga telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai takzim kepada guru kita, sebagai rasa hormat kepada Tuan Guru kita Pak Tuan Guru Haji Muhammad Abdul Munir, dan almarhum saudara kita Haji Syarafuddin dan Tua Inuk. Mari kita bersama-sama untuk menghadiahkan pahala Fatihah kepada ketiga almarhum dengan iringan doa. Mudah-mudahan almarhum di dalam kuburnya ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman-taman surga. Mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula segala amal kebaikan yang pernah dikerjakan semasa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Belum hilang rasanya ibadah Ramadan selama 1 bulan. Lalu kita memasuki bulan Syawal, dan sekarang kita memasuki minggu pertama bulan Zulqa'dah. Pada saat kita melaksanakan kewajiban puasa Ramadan,
konsentrasi pikiran, konsentrasi hati kita, konsentrasi aktivitas kita, kesibukan kita selalu kita kaitkan dengan puasa Ramadan. Maka selama bulan suci Ramadan kita mencoba untuk melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Kita mencoba untuk melakukan amaliyah Ramadan semaksimal mungkin. Sebagai wujud Allah pertemukan kita dengan bulan yang agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan aktivitas yang membersihkan diri kita dari segala macam kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu hadis Rasulullah mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Saya juga puasa di bulan Ramadan, hambaku yang beriman, yang dilaksanakan puasa itu didorong oleh motivasi keimanannya. Karena iman, karena percaya bahwa puasa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan. Yang kedua, wahtisaban. Melaksanakan ibadah puasa penuh harapan. Ikhlas karena Allah. Dua kriteria utama di saat kita melaksanakan ibadah puasa, lalu janji Rasulullah di ujung hadis itu adalah ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Diampun dari segala macam kesalahan masa lalunya. Min zambihi, dari dosa-dosa yang telah lalu. Monta berpikir cara jamaan aja. Terpuasa dalam setahun, dalam 12 bulan, 1 bulan, jaraknya 11 bulan. Syawal sampai dengan datangnya puasa yang akan datang. Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 11 bulan kita beraktivitas, repot, sibuk dengan kesibukan masing-masing. Di saat terpenuh dengan kesibukan selama 11 bulan, banyak kita sengaja ataupun tidak sengaja melakukan kegiatan atau perbuatan yang kadangkala melanggar ketentuan Allah. Sembahyang saking sibuk bares wah sekalian. Bahkan kadang-kadang Jumat bisa ditinggalkan. Ketika kita meninggalkan kewajiban di luar bulan puasa itu adalah sebuah kesalahan kita kepada Allah. Dosa tertip oleh Allah. Begitu pula dengan yang lain. Mungkin ada sesuatu perasaan hati kita dengan qadar Allah. Terus terang aja kita mengatakan pada diri kita kadang-kadang merasa tidak bersyukur, merasa tidak menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Anak sak tekangan tiba-tiba meninggal. Dengan toak di nangunek sakit meninggal. Hati kecil kita kadang-kadang mengatakan, ya Allah, berlipat ganda Engkau berikan aku cobaan. Berbagai macam cobaan yang Engkau timpakan kepada aku. Itu sebuah penyesalan. Salah kita dengan Allah. Adab kita dengan Allah. Begitu pula dengan yang lain. Bahasa kasarnya. Banting tulang kita bekerja. Sama-sama keluar negeri. Sama-sama keluar daerah. Dia dapat 10, kok saya tetap dapat 5. Dia dapat 5, kok saya dapat 1 atau 2.
tidak pernah sama, tidak pernah lebih. Seakan-akan juga kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Sebuah kesalahan. Tetapi ketika kesalahan itu kelewati, kita jalani terus berjalan, datanglah Ramadan. Begitu Ramadan datang, maka kita melaksanakan ibadah puasa dengan imanan wahtisaban. Dimotivasi oleh keimanan kita itu adalah perintah Allah, dan kita tunaikan dengan hati yang ikhlas karena Allah. Maka segala kesalahan yang kita lakukan, ucapan yang pernah kita lakukan, perbuatan yang pernah kita lewati, dihapus, dibersihkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kehebatan bulan suci Ramadan. Itu kemuliaan bulan suci Ramadan. Begitu mulianya bulan suci Ramadan, begitu hebatnya bulan suci Ramadan, tidak semua orang terpanggil dan mau melaksanakan kewajiban sebagai orang mukmin. Luwe kadang-kadang sematon jaring tendin sengaja di puasa. Luwe kadang-kadang sematon jaring teh sengaja di puasa. Kenapa sampai demikian? Ini kekuatan rohani yang disebut dengan iman belum bisa menggerakkan tubuh kasarnya dari kaki sampai ujung kepalanya untuk menghadap, untuk berjuang, untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah tiang iki. Dalam kondisi kemampuan, dalam kondisi keadaan hidup, dalam kondisi kita kurang sehat dan lain sebagainya, mampu kita melaksanakan ibadah puasa. Lalu begitu cobaan besar, begitu kesulitan kita lewati, Allah janjikan kepada kita, aku bersihkan engkau wahai hambaku yang melaksanakan ibadah puasa dari dosa-dosa terhadap aku, kata Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dibersihkan. Begitu kita dibersihkan oleh Allah, dosa kita dengan Allah sudah tidak ada lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan setelah itu? Kita manusia biasa. Salah kita tidak hanya dengan Allah, tapi bisa jadi salah kita sesama kiri kanan. Saudara kita, sematon jaring kita. Kancan tesi bermasyarakat. Yang disebut dengan hablum minan nas. Mungkin salah tutur kata, mungkin salah perilaku, mungkin salah tindakan, mungkin ada perbuatan yang menyinggung perasaan sematon jaring kita. Sampai dengan datangnya bulan Ramadan, di teman bayi saling mohon ampun, di teman bayi saling maaf. Datang Ramadan, bersih hati kita. Lalu Syawal datang, 1 Syawal datang, kita berpelukan, kita bermusafahah, kita saling memaafkan, membersihkan diri kita sesama manusia dari apa yang pernah terjadi di waktu-waktu yang 1 tahun yang lewat. Dengan Allah kita bersih dengan ibadah puasa. Dengan sesama manusia kita bersih karena kita sudah saling memaafkan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dengan kata maaf, dengan kata saling memaafkan, itu adalah sebuah sikap yang paling utama di dalam predikat hamba Allah yang bertakwa. Anda orang yang bertakwa tapi tidak memaafkan, apalah arti pakaian takwa yang Anda pakai? Tetapi ketika kita memperoleh takwa, dengan puasa dikuatkan, dikukuhkan ketakwaan kita, la'allakum tattaqun, kita amalkan dalam saling memaafkan. Aku ngendeng maaf, mungkin ada salahku. Aku ngenomasi itu saling maafkan. Bersih itu. Dengan Allah kita bersih, dengan manusia kita bersih. Tinggal kebersihan kita dengan Allah, kebersihan tetap terhadap sesama manusia, tidak mudah kita menjaganya. Tidak mudah kita memeliharanya. Banyak penyebab, banyak kendala, banyak faktor yang membuat kita kadang-kadang terlupakan dengan gimana kita mempertahankan kesucian kita yang sudah dibersihkan oleh Allah dengan ampunannya.
Karena itu berembintan temangkin antik na demen Ramadan niki wah selesai, puasa wah jera, antik tetap bersih di pale Allah. Tetap bersih di pale padan manusia. Yang pertama, hayati kewajiban sebagai manusia. Apa ti hayati? Renungkan ia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Muntah renungan ia, muntah pikiran ia tentang apa tugas tak hidup jadi manusia di dunia niki. Baru kita melaksanakan kewajiban ibadah dengan sebaik-baiknya. Salat dengan sebaik-baiknya. Muntah gabe salat, ibadah dengan sebaik-baiknya. Maka ini adalah bagian pokok untuk kita mempertahankan esensi kebersihan kita dengan Allah. Kesucian kita dengan Allah. Tentang Allah. Biang kita karunia dibersihkan dari dosa dan noda disebabkan dengan Ramadan yang kita lewati. Ibadah. Tapi tidak pokok, tidak hanya dengan ibadah fardu saja. Tidak cukup dalam ibadah mahdoh saja. Sak wajib tuang tegawe, sak sunat je ade wang. Sak sunat niki nilainya sunat, tetapi nilai manfaat untuk sholat kita itu sangat besar. Gandengan yang wajib niki sunat. Alangkah lengkapnya kita mendapatkan nilai manakala pokok yang wajib kita kerjakan lalu kita gandeng dengan yang sunat. Sholat sunat sebelum fardu. Sholat tahiyatul masjid. Usalli sunat tahiyatul masjid. Aku sholat sunat tahiyatul masjid. Nabi makna sholat sunat tahiyatul masjid. Tersalat entan cara menghormati kita datang ke masjid. Cara ente menghormati masjid, menghargai Baitullah, menghargai tempat hanya berfungsi semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Yang tahiyatul masjid. Ibadah sunat. Salat qabliyah. Qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ba'diyah zuhur, dan seterusnya. Kita lakukan. Satu di antara kebahagiaan di saat kita melaksanakan ibadah sholat, pendamping daripada yang wajib itu adalah sholat sunat. Apa? Yang paling besar pahalanya itu? Sholat sunat. Tandit mas main subuh, sholat sunat napiara, sholat sunat sholli sunat al-fajr. Sei sak sembahyang sunat fajar 2 rakaat. Maka pahala daripada ibadah sholat sunatnya itu melebihi dari apa yang ada di dunia, melebihi dari apa yang ada di dunia itu diberikan ganjarannya. Apa salah dunia niki? Arak emas, arak tambang, arak sekeno, arak sekene. Semuanya itu adalah menjadi balasan dari sholat sunat fajar yang kita lakukan sebelum kita sholat kepada sholat subuh. Sholli sunat al-fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunat. Begitu besar kelebihan kita sholat sunat, khususnya sholat sunat fajar. Memberikan kita kesempatan yang sangat besar untuk mendulang kebaikan yang kita investasikan dan kelak akan kita ambil setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Ini kelebihan. Ia entante isi, entante membersihkan, entante mempertahankan. Kita itu adalah ingin suci dari Ramadan. Mudah-mudahan sampai dengan Ramadan yang akan datang tidak terkontaminasi dengan dosa kecil ataupun dosa besar. Kita usahakan dengan sholat sunnah. Ini dengan Bali, bayang kamar petojok masjid. Ditemu sholat sunnah. Yang kedua terkait dengan hablum minan nas. Berembintan terjaga. Anti ndak terletak
kanca batur semeton jarin teh sampai dengan Ramadan yang akan datang. Wah ku bermaaf-maafan, wah ku saling ampun. Aku ngendeng maaf, yang ngendeng maaf. Sekarang bagaimana mempertahankannya? Jangan sampai kita digoda oleh sesuatu dengan gara-gara terasi. Pundit bedeman. Terlalu murah. Bagaimana caranya? Maka jalin tali silaturahim. Tekatuk jok balin ditemu selaman. Ia gin katuk jok balin tadi temu selaman. Arak majlis ta'lim bedit ita selaman ita. Alhamdulillah masih sudah sehat. Alhamdulillah sudah sekenuan juga masih. Mudah-mudahan terberasihat di ketemu pada puasa ampun. Bahasan itu sangat sederhana, tapi itu doa didengar oleh Allah. Lamun Allah kabulkan doa ante si sekedik, si konti, sederhana bahasana, insyaallah Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Singkat padat bahasa kita. Jadi caranya kita menjalin tali silaturahim agar kita bersih dengan sesama manusia itu adalah saling silaturahim. Halal lebih halal, saling ketuin, munara waktu, munara kesempatan. Si kedua tipe manusia berembi. Temolah temuda saling tulung. Nah, ini. Yang ulangin, cara ente membersihkan dan menjaga hubungan dengan manusia ante tetap eksis, ante tetap bersambung, ante tetap solah bagus. Temuda, temolah, tegenem, milih saling tulung. Tidak terberpikir malah dengan, kamu jaga muah, kamu lihat dia bergerak tulung aku. Dia tak balas dendam. Jadi ketika sematon jarin tersaija, apalagi keluarga, nyendang tulung, maka dengan hati yang ikhlas, apa cikgu, bau cikgu tulung sida. Lah, aku ni ku beragi, lagu sebiar nak sakit, rasa tolak, mungkin arak sebiar tidak dua. Oh, arak ni ku biang sida telu mah, dia dengan yang dua, telu ku biang ida, empat. Nah, datang silaturahim hanya minta sebiarkan sakit, uli-uli jauh empat tabiang isi sematuan. Hikmah saling datangin tipak di sematuan jarin. Lamun tendik ketuk. Dia nak tahu kita perlu sebiar, dia nak tahu kita ngelak kangkung. Ia dong enak ngelorang daging, ia dong enak ngelorang empat. Lagu kita datang dah melihat pun akan ngelak sebiar ni. Sambal pedis. Ada sebiar, ada setolang dua tolang ni. Apa kena lagi? Kangkung tu nol. Oh mana ni? Ni empat jauh sepiring basida ni terus. Alhamdulillah. Ni kisi terjaga ya. Tersaling pemolah, tersaling pemuda. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling. Lalu si ketelu entan jaga hubungan baik tertipalik sematon jarin tak adalah tersaling doa. Mudah-mudahan dapat selamat untuk berdaya. Lalu kita jira sembahyang, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir ya Allah, ampunilah sematon jari yang sudah meninggal. Sematon jari yang masih hidup, ikan sehat wal afiat dan seterusnya. Entan berdoa. Insyaallah entan terperbaiki diri kita dengan Allah, entan terpelihara diri kita dengan sesama manusia, sampai tahun yang akan datang kita akan eksis bersih terus. Dari salah dengan Allah tidak ada, salah dengan sesama manusia tidak ada. Andikan di bulan ngenun tante pun tetap baik si Allah, insyaallah selamatlah kita ojo kubur. Selamatlah kita untuk meraih namanya husnul khatimah. Maka teroptimis, maka teryakin menjadi husnul khatimah karena salat tipali Allah wah bersih, salat tertipa sebarang kancan manusia niki wandek nara. Apa gin ngantuk ite gin jadi suul khatimah, tidak ada hal yang negatif yang akan membuat kita terjerumus di balik suul khatimah. Pasti insyaallah akan menjadi orang yang
husnul khatimah. Nah niki makin terpertahanang iya termasuk diri tiang sendiri. Mumpung Allah berikan sidat yang kesempatan, mumpung Allah masih teicani temara entan niki, sila teisi bagus-bagus, teguna aja bagus-bagus, insya Allah dengan cara itu kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu sudah pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan, la azidannakum, aku tambah umurmu. Aku tambah nikmat kepada kamu. Umur di antara nikmat-nikmat yang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Nah niki uraian singkat yang terkait dengan mengisi setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 tahun. Dengan iringan doa dan harapan mudah-mudahan Allah panjangkan umur sidet yang niki anti tebadait ampuh ke bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Bi barakatil Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa lil maghdubi 'alaihim waladdallin.